28 akan menampilkan rekomendasi penyampaian kegiatan audit. Yang pertama, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nama saya Muhammad Ihsan Fauzi. nama saya Nazma Aulia. Nama saya Nadia Permata Putri. Saya Rizka Azizah. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di sesi penyampaian hasil audit internal divisi kredit retail. Kami dari tim audit internal telah menyelesaikan proses audit selama 3 minggu terakhir. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa temuan utama beserta rekomendasinya. Kami mohon kerjasamanya dari pihak unit dan manajemen agar bisa berdiskusi secara terbuka. Saya persilakan audit internal untuk memulai dengan temuan pertama. Terima kasih Ibu. Temuan pertama kami adalah terkait analisis kelayakan nasabah dari 30 berkas kredit yang kami sampling. Sebanyak 8 berkas tidak mencantumkan hasil verifikasi lapangan secara lengkap dan dalam 3 kasus data penghasilan nasabah hanya diperoleh dari pernyataan verbal tanpa dokumen pendukung. Kami akui ada kekurangan dalam pelaksanaan verifikasi. Dalam beberapa kasus, beban kerja petugas lapangan cukup tinggi dan waktu realisasi sangat terbatas, tapi kami tidak berniat melewatkan prosedur. Oke, terima kasih Ibu. Namun kami cukup prihatin ya. Verifikasi lapangan adalah komponen kunci dalam mitigasi risiko kredit. Nah, bagaimana rekomendasi dari tim auditnya? Kami merekomendasikan penerapan sistem verifikasi digital dengan fitur upload foto lokasi usaha, geotagging, dan form online yang wajib diisi oleh petugas lapangan. Selain itu, perlu ada sistem monitoring otomatis yang memberi notifikasi bila dokumen tidak lengkap. Kami juga menyarankan agar seluruh petugas lapangan wajib mengikuti pelatihan SOP yang terverifikasi kredit setiap semesternya. Hal ini juga sebagai bentuk pembaruan kompetensi karena resiko kredit kian kompleks. Rekomendasinya baik, kami akan segera bahas dengan divisi teknologi dan SDM untuk implementasi sistem dan pelatihan tersebut. Selanjutnya, temuan kedua berkaitan dengan pengendalian akses sistem kredit. Kami menemukan bahwa terdapat 2 mantan pegawai yang masih memiliki akses ke sistem aplikasi setelah 1 minggu mengundurkan diri. Kami juga mencatat bahwa otorisasi limit kredit masih bisa dilakukan oleh user yang telah dipindah tugaskan. Ya, seharusnya akses mereka sudah ditutup. Kemungkinan besar ini terjadi karena keterlambatan koordinasi antara SDM dan TI. Ini termasuk kategori resiko yang tinggi. Potensi penyalahgunaan data atau transaksi tidak sah bisa terjadi sewaktu-waktu. Betul Ibu, oleh karena itu kami merekomendasikan integrasi sistem HR dan PI agar status kepegawaian otomatis terhubung dengan sistem akses. Sistem setiap perubahan status, promosi, atau resign langsung berdampak pada hak akses sistem. Selain itu, perlu ada review akses pengguna secara berkala. Kami sarankan dilakukan bulanan, bukan triwulan seperti saat ini. Catatan diterima, kami akan meminta divisi TI menyusun SOP baru untuk akses kontrol dan mempercepat integrasi dengan HRIS. Temuan ketiga adalah tentang pelaporan risiko kredit bermasalah atau NPL. Dari hasil audit, kami temukan bahwa 4 dari 12 cabang menyampaikan laporan lebih dari 10 hari. Setelah nasabah menunggak, keterlambatan ini menyebabkan penanganan menjadi lambat dan memperburuk kualitas aset. Kami menyadari hal ini, Bu. Beberapa cabang masih kesulitan dalam mengakses sistem pelaporan, khususnya yang ada di luar pulau. Kami sudah usulkan adanya versi ringan aplikasi yang bisa diakses dengan jaringan terbatas. Dan kami juga menyarankan penggunaan dashboard risiko berbasis cloud yang diakses dari semua lokasi, seperti pelatihan khusus tentang identifikasi risiko dan eskalasi kredit bermasalah. Kami setuju, manajemen juga sedang memproses pengadaan sistem baru yang lebih responsif terhadap pelaporan risiko di cabang.
harapannya bisa segera diimplementasikan pada kuartal berikutnya. Baik Ibu, berdasarkan audit ini kami menyampaikan total 7 rekomendasi utama dan 3 temuan tambahan yang akan kami lampirkan dalam laporan resmi. Kami mohon agar tanggapan tertulis dari unit terkait disampaikan dalam waktu 7 hari kerja. Action plan atas setiap rekomendasi dikirimkan maksimal 14 hari kerja setelah laporan diterima. Kami apresiasi kerja bersama Ibu selama proses audit ini. Semoga hasil dapat membantu peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko ke depannya. Kami ucapkan terima kasih Ibu. Kami akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Terima kasih Ibu Ketua dan tim. Kami sangat terbuka terhadap hasil audit ini dan menjadikannya bagian dari proses perbaikan menyeluruh. Bila perlu, kami akan agendakan rapat lanjutan untuk mentoring implementasi rekomendasi ini. Baik Ibu, terima kasih kembali. Kami siap mendukung proses perbaikan ke depannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali dalam sesi evaluasi tindak lanjut. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi penyampaian hasil audit internal divisi kredit retail. Kami dari tim audit internal telah menyelesaikan proses audit selama 3 minggu terakhir. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa temuan utama beserta rekomendasinya. Kami mohon kerjasama dari pihak unit dan manajemen agar kita bisa berdiskusi secara terbuka. Saya persilakan auditor internal untuk memulai dengan temuan pertama. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Temuan pertama kami adalah terkait analisis kelayakan nasabah. Dari 30 berkas kredit yang kami sampling, sebanyak 8 berkas tidak tercantum hasil verifikasi lapangan secara lengkap. Dan dalam 3 kasus, data penghasilan nasabah hanya diperoleh dari pernyataan verbal tanpa dokumen pendukung. Kami di sini mengakui bahwa ada kekurangan dalam pelaksanaan verifikasi. Dalam beberapa kasus, beban kerja petugas lapangan cukup tinggi dan waktu realisasi sangat terbatas. Tapi kami tidak berniat melewatkan prosedur kok Ibu. Terima kasih Pak. Namun kami cukup prihatin. Verifikasi lapangan adalah komponen kunci dalam mitigasi resiko kredit. Bagaimana rekomendasi dari tim audit? Kami merekomendasi penerapan sistem verifikasi digital dengan fitur upload foto lokasi usaha, geotagging, dan form online yang wajib diisi oleh petugas lapangan. Selain itu, perlu ada sistem monitoring otomatis yang memberi notifikasi bila dokumen tidak lengkap. Kami juga menyarankan agar seluruh petugas lapangan wajib mengikuti pelatihan SOP verifikasi kredit setiap semester. Hal ini juga sebagai bentuk pembaruan kompetensi karena risiko kredit kian kompleks. Rekomendasinya baik. Kami akan segera bahas dengan divisi teknologi dan SDM untuk implementasi sistem dan pelatihan tersebut. Baik Ibu, selanjutnya ada temuan kedua yang berkaitan dengan pengendalian akses sistem kredit. Kami menemukan bahwa terdapat 2 mantan pegawai yang masih memiliki akses sistem aplikasi setelah selama 1 minggu mengundurkan diri. Kami juga mencatat bahwa otoritas limit kredit masih bisa dilakukan oleh user yang telah dipindah tugaskan, yang dimana seharusnya mereka sudah ditutup. Kemungkinan besar ini terjadi karena adanya keterlambatan koordinasi dan antara SDM dan TI Ibu. Ini termasuk kategori risiko tinggi. Potensi penyalahgunaan data atau transaksi tidak sah bisa terjadi sewaktu-waktu. Betul Ibu, oleh karena itu kami merekomendasikan integritas sistem HR dan TI agar status kepegawaian otomatis terhubung dengan sistem akses. Setiap perubahan status, promosi, atau resign langsung berdampak pada hak akses sistem. Selain itu, perlu ada review akses penggunaan secara berkala. Kami sarankan dilakukan bulanan, bukan triliunan seperti saat ini. Catatan diterima. Kami akan meminta divisi TI menyusun SOP baru untuk akses kontrol dan mempercepat integrasi dengan HRIS. Temuan ketiga adalah tentang pelaporan risiko kredit yang bermasalah atau NPL Ibu. Dari hasil audit, kami temukan bahwa 4 dari 12 cabang menyampaikan laporan lebih dari 10 hari setelah nasabah menunggak. Keterlambatan ini menyebabkan penanganan menjadi lambat dan memperburuk kualitas aset.
Dan kami menyadari hal ini, Ibu, beberapa cabang masih kesulitan dalam mengakses sistem pelaporan, khususnya yang ada di luar pulau. Kami sudah mengusulkan adanya versi ringan aplikasi yang bisa diakses dengan jaringan yang terbatas. Kami menyarankan penggunaan dashboard resiko berbasis cloud yang bisa diakses dari semua lokasi, serta pelatihan khusus tentang identifikasi resiko dan eskalasi kredit bermasalah. Kami setuju, manajemen juga sedang memproses pengadaan sistem baru yang lebih responsif terhadap laporan risiko di cabang. Harapannya bisa segera diimplementasikan pada kuartal berikutnya. Baik, Ibu, berdasarkan audit ini kami menyampaikan total 7 rekomendasi utama dan 3 temuan tambahan yang akan kami hadirkan dalam laporan resmi. Kami mohon agar tanggapan tertulis dari unit terkait disampaikan dalam waktu 7 hari kerja. Action plan atas setiap rekomendasi dikirimkan maksimal 14 hari kerja setelah laporan diterima. Kami apresiasi kerjasama Ibu selama proses audit ini. Semoga hasilnya dapat membantu peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko ke depan. Kami ucapkan terima kasih, Ibu. Kami akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasinya. Terima kasih Pak Ketua dan tim. Kami sangat terbuka terhadap hasil audit ini dan menjadikannya bagian dari proses perbaikan menyeluruh. Bila perlu, kami akan agendakan rapat lanjutan untuk monitoring implementasi rekomendasi ini. Terima kasih kembali, Ibu. Kami siap mendukung proses perbaikan ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali dalam sesi evaluasi tindak lanjut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.